Anak laki-laki demi mengambil kembali mutiara, tanpa sengaja jatuh dari tebing. Tak disangka malah tepat menimpa kaisar tua yang sedang pingsan. Tak diduga justru benturan itu membangunkan kaisar tua. Kaisar tua mengangkat wajah anak itu dan melihat dengan saksama. Lalu terkejut, karena itu adalah cucu yang selama ini ia cari-cari. Anak laki-laki memanggil kaisar tua dengan sebutan kakek, lalu langsung lari pergi, tanpa tahu bahwa ia adalah putra mahkota sekarang. Hanya saja karena kehilangan ingatan jadi tak sadar identitasnya. Ternyata setahun lalu, putra mahkota diserang pembunuh. Seorang wanita sedang menangkap ikan di sungai, lalu menyembunyikan anak itu dalam keranjang ikan, dan menyelamatkan nyawanya. Karena saat itu putra mahkota luka parah, hingga hilang ingatan. Wanita itu mengira ia anak yatim, lalu dengan baik hati merawat dan membesarkannya. Waktu pun berlalu setahun. Kaisar tua karena kehilangan cucu terlalu sedih, sampai pingsan selama 3 hari. Kaisar dan para menteri sangat cemas, namun tetap tak dapat menemukan jejak sang putra. Sampai hari ini, putra mahkota jatuh dari tebing demi mengambil mutiara. Lalu terjadilah peristiwa di awal tadi. Ternyata meski pingsan, Kaisar tua masih memikirkan cucunya. Begitu melihat wajah sang putra mahkota, ia langsung mengenalinya, lalu memerintahkan seluruh pasukan mencari sampai dapat. Namun saat itu, putra mahkota sudah kembali ke sisi wanita. Karena merasa pusing hebat, tiba-tiba mimisan, dan langsung pingsan. Tabib yang memeriksa berkata, luka lama sang putra belum sembuh, kini jatuh lagi. Gumpalan darah menekan otak. Jika tidak segera ditangani, ia tak akan bangun lagi. Satu-satunya cara tercepat dan paling manjur adalah menggiling mutiara jadi bubuk sebagai obat. Mendengar ini, wanita itu segera mengeluarkan mutiara yang tadi ia temukan. Tepat saat itu, anaknya dan menantu dari keluarga jenderal pulang. Sang menantu langsung terpikat oleh mutiara itu, bersikeras ingin memilikinya. Tabib segera mengembalikan mutiara ke tangan wanita. Namun anak laki-laki itu sangat senang, langsung hendak merebutnya. Tapi ini menyangkut nyawa orang. Wanita tentu tak mau memberikannya. Tak disangka, sang menantu berkata, istana menyebar kabar. Putra mahkota yang lama hilang akan segera kembali ke istana. Jika si pria menyerahkan mutiara itu, pasti bisa merebut hati sang putra. Maka pria itu tak peduli lagi pada ibunya. Langsung merebut mutiara itu dengan paksa. Meski wanita itu berlutut memohon, ia tetap tega pergi begitu saja. Tanpa ia sadari, ini adalah kali kedua ia menyakiti hati ibunya. Dulu saat ia lulus ujian negara dan menjadi juara, putri jenderal memilihnya jadi menantu. Demi masa depan, ia tega meninggalkan ibunya. Dengan tegas memilih jadi menantu yang tinggal di rumah istri. Dan sekarang, demi menyelamatkan sang putra, wanita itu tak peduli nyawanya sendiri. Langsung menusuk dadanya dengan belati, mengambil darah dari jantungnya. Seketika langit menunjukkan pertanda. Cahaya ungu muncul dari timur. Kaisar melihat pertanda itu, yakin darah keturunan kerajaan telah muncul. Mengikuti jejaknya, akhirnya sampai di rumah wanita itu. Saat itu wanita sudah sekarat. Putra mahkota karena sedih, akhirnya pulih ingatannya, mengingat kembali siapa dirinya. Dengan pertolongan tabib istana, wanita akhirnya siuman, dan baru sadar dirinya sudah berada di istana. Barulah ia tahu, anak laki-laki yang dulu ia selamatkan adalah putra mahkota. Putra mahkota sangat bersyukur atas jasanya. Langsung memerintahkan orang, menghadiahkan emas perak dan permata, juga toko dan rumah terbaik di kota. Wanita itu sangat terkejut dan merasa tidak pantas, karena ia merawat putra mahkota, tanpa pernah mengharapkan balasan. Saat itu putra mahkota ingin wanita tetap tinggal di istana. Wanita teringat semua kebersamaan mereka selama ini. Akhirnya setuju untuk tinggal. Kaisar pun segera mengangkatnya sebagai ibu suri. Begitu tahu ia punya anak laki-laki yang jadi pejabat di istana, langsung mengeluarkan perintah promosi, agar ia bisa tinggal di istana dan merawat sang ibu suri. Namun di balik itu, putra jenderal